Bismillahirrahmanirrahim. Berkah daripada membaca sholawat. Pada zaman dahulu kala ada seorang perampok namanya John Tato. Kerjaannya membunuh, merampok. Sehingga dia berhasil merampok, dari hasil rampokan dia beli tanah. Dia beli rumah, dia beli mobil. Istrinya cantik jelita namanya Komalasari, bekas jablay. Lama-lama tualah si John Tato ini. Mau pergi merampok udah gak kuat. Jalannya juga ada bongkok. Maklum biasanya orang kerjaannya cuma ngerampok. Buat kerja udah kagak bisa. Pengen usaha juga kagak bisa. Pengennya enak aja. Akhirnya buat makan mobil dijual. Habis duit mobil, rumahnya dijual. Duit rumah habis. Bingung. Akhirnya dia ada sisa duit sedikit, dia beli rumah di kampung di pegunungan. Dia bikin rumah dari gubuk bilik, pagar kawat di pinggir jalan. Akhirnya lama-lama duit rumah juga habis. Orang kerjaannya duit buat dimakan doang, nyari kagak, usaha kagak. Bininya juga royal, bedak yang mahal, lipstik yang mahal biar udah tua juga. Lah pipinya udah kempot, udah treot, giginya ompong. Bininya ngomong, "Papa," jailah. Namanya bekas orang kaya, manggilnya masih papa biar udah susah juga. Makan pakai kangkung. "Iya mami," "Mami," dia bilang. "Ini duit rumah udah habis papa. Sono papa, usaha apa kek, jalan sono, cari kerjaan." "Papa nggak bisa mami. Mau ngerampok juga boro-boro, mau ngerampok jalan juga udah oyog." Oyah anggap oyog gitu bahasa itu. Akhirnya karena diomelin mulu, lama-lama puyeng juga si John Tato. Orang udah kagak pernah sembahyang kan begitu, udah kagak ingat sama Allah. Ya udah gue jalan dah. Akhirnya jalan John Tato, begitu jalan gak ketahuan arah dan tujuannya. Tiba-tiba dia melihat di masjid lagi ada Isra Mi'raj. Lagi ada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. John Tato bingung. Itu rumah gedong, tiangnya gede-gede banget, orang banyak banget lagi pada ngapain ya. Mudah-mudahan di situ ada pekerjaan, jangan-jangan lagi ngelamar pekerjaan. Masjid dibilang rumah gedong, orang kagak pernah ke masjid. Begitu dia mau masuk, dia lihat ada seorang habaib lagi ceramah. Pakai udang-udang, jenggotnya panjang. Dia dengerin, diliatin. Apa kata Habib? "Barang siapa orang yang ingin kaya dunia dan akhirat, maka banyak-banyaklah baca sholawat." Kata John Tato, sholawat apaan itu? Begini nih, paling sedikit sholawat. Apaan tuh? Mendingan juga nih kalau kaya dunia mah. Si Habib langsung baca, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tuh baca segitu paling sedikit sholawatnya. Insya Allah kalian akan bisa menjadi orang kaya, berlimpah harta, dunia dan akhirat. Langsung John Tato dia apalin, lari terbirit-birit, saking girangnya, saking senangnya, sampai kencing-kencing di celana. Mami, kata John Tato. Maminya bingung. Ya kenapa tuh laki gue lari kenceng banget, teriak-teriak. Lagi kejar anjing kali. "Mami, buka pintu mami, ada berita gembira mami." Langsung dibukain pintu. "Ada berita gembira apa sih pak?"
Tadi mami di rumah gedong banyak orang, ada seorang yang palanya diikat ngomong begini. Ngomong apa papi? Kalau kita pengen kaya berlimpah harta dunia dan akhirat, banyak-banyak baca selawat. Apaan tuh papi selawat papi? Lagu kayak lagu Mansur begitu modelnya. Kayak lagu Mansur. Coba gimana papi? Mami pengen denger. Langsung dia hafal karena dia udah hafalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yaudah baca pi. Akhirnya John Tato ngikut-ngikutin si Habib. Anduk putih digubet-gubet di kepalanya, dibikin kayak sorban. Baca kenceng banget di pinggir jalan dari pagi sampai sore. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu orang yang lewat, dia kan rumahnya pinggir jalan. Orang yang lewat mau ke pasar. Saat itu kiai dari gua pagi-pagi pulang sore masih baca selawat juga. Orangnya mau ke kantor ngelihat begitu juga. Itu kiai gua pergi kantor pulang kantor masih baca selawat juga. Kiai bener-bener kiai dari mana itu ya kiai ya? Bener. Dengan berkah selawat akhirnya orang yang melihat dan mendengar bacaan selawat John Tato cuma bisa itu doang. Tergugahlah hatinya. Akhirnya ada yang datang ngasih nasi. Ada yang datang ngasih beras. Ada yang datang ngasih duit. Biar berkah, ngalap berkah dari kiai kata dia. Kata orang-orang. Pas begitu akhirnya dibaca terus kantung beria berkata papahnya John Tato berkata. Iya mami. Ini bener mami. Kita ini lama-lama bisa juga ada yang bisa bawain emas ini. Duit udah datang. Beras sudah datang, lama-lama ada yang bawa emas nih. Ya terus papi baca. Enak aja lu enak dengerin doang sama makan. Gue yang baca pegal mulut gue. Gitu. Singkat kata singkat cerita. Akhirnya pada waktu itu rumah Pak Lurah dirampok orang. Habislah emas perhiasannya, uangnya habis. Akhirnya Pak Lurah membuat sayembara. Apa kata Pak Lurah? Pengumuman kepada siapa saja yang bisa menangkap perampok di rumahku yang telah mengambil harta bendaku, akan aku berikan hadiah apa yang dia mau. Waduh. Akhirnya dipanggillah dukun. Dari 7 penjuru pelosok desa pendukun dipanggil 7 dukun, kagak ada yang sanggup ini nangkep perampok. Karena rampoknya sakti. Akhirnya sekretaris lurah berkata, orangnya tinggi, kurus, jangkung, nunjuk. Hadir Pak Lurah. Ada apa? Ada kiai di pinggir jalan Pak Lurah. Kiai mana? Dia sakti Pak Lurah. Yang benar? Iya Pak Lurah. Panggil. Siap Pak Lurah. Akhirnya jalanlah sekretaris lurah ke rumah itu. Kiai tok. Assalamualaikum. Itu John Tato lagi baca selawat aja sama bininya. Kagak dibukain pintu orang assalamualaikum. Kagak hidup. Sekali dia jawab assalamualaikum. Diketok lagi. Tok. Assalamualaikum. Kagak dibukain juga. Sampai 3 kali tok assalamualaikum. Kagak dibukain juga, langsung digobrak di pintunya. Pak Lurah, Kiai. Oh iya. Ada apa? Dipanggil Pak Lurah. Ada apa ya? Suruh nangkep perampok. Waduh. Kapan? Ya sekarang lah. Oh iya. Okay. Akhirnya jalanlah John Tato ke rumah Pak Lurah. Sama bininya jalan. Ayo Mi, ikut. Datanglah sampai ke rumah Pak Lurah. Pak Lurah bertanya kepada John Tato. Pak Kiai, iya ada apa Pak Lurah? Saya habis dirampok.
Iya Pak Lurah. Sudah 7 dukun saya panggil nih, dukun kagak ada yang sanggup merangkap ini perampok. Terus ini Pak Kiai yang terakhir. Iya. Pak Kiai harus sanggup nangkep ini perampok karena ini emas perhiasan sejarah dalam percintaan saya dengan istri saya harus kembali. Iya Pak Lurah. Kalau Pak Kiai kagak bisa nangkap ini perampok, Pak Kiai saya akan gantung. Langsung kaget Pak Lurah. Langsung kaget si John Tato. Bininya dia berbisik, Mami, iya papi. Bagaimana ini Mi? Udah sanggupin aja. Sanggupin gimana lu, enak aja ngomong. Udah sanggupin. Iya Pak Lurah, saya sanggup. Tapi saya minta syarat. Apa syaratnya? Saya minta tiap malam dibawain ayam panggang, lalaban, nasi serta lauknya plus rokok. Siap. Selama 7 malam. Iya. Cuman yang ke-7 malam yang paling gede-gedenya ayam. Iya siap. Oke. Langsung John Taton berbisik sama bininya. Gimana Mami? Ya udah papi, nggak apa-apa dah. Kita dihukum gantung juga nggak apa-apa. Yang penting kita udah puas makan ayam panggang. Yang penting udah puas makan ayam panggang, mati juga nggak apa-apa. Kapan mulainya Pak Kiai? Nanti malam. Kata bininya, bagus Pi. Di rumah udah kagak ada beras. Perut juga udah pada lapar. Kalau bisa mas sekarang, jangan terlalu menyolok, termalam aja. Ya, akhirnya bener pas malam-malam, akhirnya bener terdengarlah berita kabar ke seluruh pendosok desa bahwa Pak Kiai yang di pinggir jalan ini dapat tugas dari Pak Lurah buat nangkep perampok. Terdengarlah oleh berita perampok ini yang 7. Anak buahnya datang. Lapor bos. Ada apa? Gawat bos. Gawat apa lu? Gawat bos. Yang jelas kalau bicara. Gawat apa? Kita bakal ketangkep bos. Ketangkep dari mana? Pak Lurah manggil Kiai yang di pinggir jalan tiap hari jikiran bos. Kita bakal ketangkep bos. Alah. Lu intip ntar malam. Apa tuh yang dikerjain Kiai? Iya bos, siap bos, siap bos. Akhirnya bener pas malam pertama datanglah Pak Lurah utusannya bawa ayam bekakak, ayam panggang, nasi sama bako sama rokoknya. Nah ini si perampok denger, dia langsung malam-malam dia ngintip. Pas ini yang mau dikerjain sama Kiai nih, gua nih mau ditangkap. Gua pengen tahu. Bener begitu tok 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 tok. Pelai anak buahnya Pak Lurah datang bawa nasi. Assalamualaikum. Biasa kagak dijawabin, dia mau kagak hidup salam. Iya masuk. Masuk. Nih Pak Lurah, Pak Kiai. Iya taruh situ. Bininya udah girang aja. Makan enak nih Pak. Makan nasi makan enak. Buntutnya kita digantung. Ah biarin jangan pikirin lah, yang penting udah makan enak. Mati gue gak apa-apa. Anak buahnya ngintip kan rumahnya dari bilik. Begitu dia ngintip langsung Pak John Tato ngomong sama ayamnya panggang. Ini nih mah ayam panggang yang pertama nih mah. Kita patahin aja sayapnya nih mah. Lah anak buahnya denger. Yang lagi ngintip di bilik. Waduh, gawat nih. Setengah santet nih ilmu nih. Tangan gua mau dipatahin dari jauh-jauh nih. Langsung anak buahnya lari terbirit-birit, minta ampun, tolong, saking kenceng-kencengnya lari kagak ngeliat kiri kanan depan, akhirnya tangan sikutnya kebentur tiang jemuran, bedung aja. tiang jemuran tangannya kesikut. Kena sikutnya saking nyer-nyaran sangkanya dia mau dipatahin. Langsung dia ngadep posisi, lapor bos, gawat bos, tangan saya dipatahin bos, ini lihat pada merah bos. Sama siapa? Sama pakai di jalan bos. Goblok kamu. Digaplokin lagi.
Udah tangannya kena ke tiang jemuran, tadi tambahin digapokin lagi. Goblok lu. Siri, siap bos. Besok kamu yang ngintip. Siap bos. Akhirnya pas malam kedua datang lagi ayam panggang dari Palura. Tok Assalamualaikum. Biasa dibukain ini mah. Begitu dibukain ayam panggang lagi. Ya udah sih makasih. Ngomong pakai pejon tato. Ini nih Mi, ayam panggang yang kedua nih Mi. Kita patahin aja kakinya Mi. Lah si Sayuti yang ngintip, orang dia dengar cerita dari si Juki, tangannya mau dipatahin dari jauh. Lah ini si John Tato ngomong kakinya mau dipatahin. Akhirnya lari terbirit-birit si Sayuti juga. Tolong, ampun, kaki saya jangan dipatahin. Saking kenceng-kencengnya lari, kagak ngeliat ke atas, kagak ngeliat ke bawah. Akhirnya kakinya ke sandung batu kali, bertuk jatuh bungsut dengkulnya. Ampun Pak Kiai, kaki saya jangan dipatahin dari jarak jauh. Akhirnya mengarah, bos, ampun bos, kaki saya dipatahin bos, di dengkul saya pada bungsut. Digampar, goblok kalian semua. Hanya makan gaji buta. Besok berangkat sama saya. Akhirnya bener, malam 1, malam kedua, sampai malam ke-7. Kata bosnya, siapkan pedang, siap. Ikat kepala, siap. Kita gempur tuh Kiai, siap. Begitu malam ke-7, terakhir nih Pak Lurah ngirimin syarat dari John Tato. Ayam yang paling gede-gedenya ayam. Ayam segede selang tuh, ayam kalkun. Tok Assalamualaikum. Oke, dia masuk. Gak dijawab. Begitu dia taruh ayam paling gede-gedenya ayam. Bosnya berangkat 7 orang sudah. Begitu bosnya berangkat sampai ke rumah Pak Kiai John Tato tadi, ngeper juga nih. Bosnya rampok ngeper juga. Mungkin awal dari selawat sih ngeper. Lu tunggu di belakang, gue intip dulu. Kata Pak Kiai John Tato apa ngomongnya? Mami, ya Pi, ini ayam yang terakhir Mi. Iya Papi, ayam yang paling gede-gedenya ayam. Ini dia bosnya ayam. Kita patahin lehernya. Lah kebenaran yang ngintip itu bosnya perampok. Kok dia tahu ya gua bosnya yang merampok? Karena dia kan rumahnya kan di sampingnya ada pohon kelapa. Begitu dia habis ngomong begitu, bungsil kelapa jatuh. Betak aja ketiban palanya si rajanya rampok. Betak. Langsung begitu dia merasa gebalan bungsil kelapa ketiban palanya, seolah-olah lehernya mau dipatahin. Langsung raja perampok ngedobrak pintunya ke selawat. Ampun Pak Kiai, saya jangan dipatahin leher saya Pak Kiai, ampun. Bininya ngumpet takut mau pada golok semua. Bininya ngumpet di kolong balai. Cuman bininya pinter bekas jablay, triknya pinter ya. Langsung ngomong, Papi, bikin lumpuh aja semua Papi. Iya Mami, Papa bikin lumpuh semua. Jangan Pak Kiai, saya jangan bikin lumpuh Pak Kiai. Ampun Pak Kiai, saya tunduk nyerah sama Pak Kiai. Baik, mari golok lu semua. Diambilin golok-goloknya tuh. Aman nih kata John Tato. Aman golok udah sama gua. Oke, lu gua nggak bikin lumpuh tapi besok gua bawa ke rumah Pak Lurah, lu jangan ngelawan. Kalau lu ngelawan, gua bikin lumpuh. Siap pakai, saya turut pakai. Akhirnya benar berita lah terdengar bahwa perampok ini ditangkap oleh John Tato. Akhirnya dibawa perampok, orang sepinggir jalan pada lihat. Pada baris kayak nyambut Presiden Jokowi berbaris. Itu hebatnya apa, perampok kagak diikat tangan yang garing di borgol. Kata John Tato, jongkok. Diri. Jongkok. Sampai 50 parura begitu terus jongkok berdiri. Orang di situ kaget. Buset ini Kiai, hebat banget Kiai ini. Rampok kagak diborgol, kagak diikat, kagak ada yang kabur. Suruh jongkok, suruh berdiri.
Nah akhirnya berhasillah situ Jon Tato ngerangkap si perampok, dibawa ke rumah Pak Lurah. Pak Lurah, ya Pak Kiai, ini rampoknya Pak Lurah. Ya makasih Pak Kiai, makasih Pak Kiai. Sekarang Pak Kiai mau apa hadiahnya? Begini aja Pak Lurah. Apa Pak Kiai? Saya nggak perlu rumah. Terus perlunya? Nggak perlu mobil. Perlunya apa Pak Kiai? Saya yang penting setiap makan saya dijamin tiap hari sama istri saya. Siap Pak Kiai. Kecil tuh mah. Nah beruntung lah kan tuh. Dia terus baca wiridin terus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makan udah apa dari Pak Lurah tiap hari jatah. Kagak mikirin makan-makan. Nah sampai akhirnya setiap ada masalah apapun Pak Lurah selalu manggil Jon Tato. Dia kagak tahu tuh kalau dibuka bajunya tatonya banyak banget. Orang tapi manggil kayak aja. Nah kebenaran ada acara maulid di situ, di masjid situ acara maulid. Kata panitia maulid, bagaimana kalau kita panggil kiai ini pinggir jalan suruh ceramah? Ya setuju tuh, saya setuju. Kiai sakti tuh. Akhirnya dipanggil lah dari ketua masjid ke rumah Jon Tato. Tok, assalamualaikum. Nah, biasa gak dijawabin, kagak hidup salam. Dibuka pintunya. Begitu dibuka pintunya, ada apa ini? Pak Kiai disuruh datang ke masjid, ceramah, suruh ngaji. Kapan? Sekarang. Bininya nanya. Guys Jablay sama nggak pernah ngaji. Pih, ngaji apaan sih? Ngaji itu makan. Makanya lu perut tuh jangan kenyangin. Ntar sono ngaji, makan. Makanan sedap. Begitu dibawa, dijemput Jon Tato ke masjid. Begitu di masjid, dia ingat sama dulu. Lah, ini mah rumah gedong yang dulu banyak orang pada kumpul sama orang yang palanya diikat. Begitu dia mau masuk masjid, ngeliat beduk gede banget. Jon Tato celingukan terheran-heran. Aduh, ini gendang gede amat. Ya gue mah dulu main dangdut, gendangnya gak gede kayak begini. Diusap-usap sama dia kulitnya. Begitu dia usap-usap, kayak Mustafa jenggotan panjang. Sambil megang-megang jenggot, tarik-narik. Ngomong sama santrinya. Ngeliatin Jon Tato yang usap-usap beduk. Tong, si pakai tuh kiai itu baru. Emang apa? Beduk aja disayang. Beduk aja disayang apalagi orang. Padahal mah Jon Tato bukannya disayang beduk, lagi heran ngeliat gendang gede banget. Akhirnya duduklah Jon Tato bersandingan sama Ki Mustafa. Dia kagak ngomong, dia gak bisa ngomong kagak apa-apa, gak bisa dia diem aja. Dipanggil dia. Hadirin, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kiai Jon. Harap kepada Kiai Jon naik ke atas podium. Begitu dia naik jalan di atas podium, dia lihat Quran, dia bingung. Ini sih buku apaan? Tulisannya begini, metot begini tulisannya, gue gak ngerti. Nangis, Jon Tato nangis. Saking malu-malunya suruh baca, dia gak bisa baca, nangis. Bleber aja air matanya. Kayak Mustafa langsung nyamber. Tuh baru Kiai. Quran belum dibaca aja udah nangis. Gimana kalau dia udah baca? Padahal mah Jon Tato bukannya nangis lihat Quran, kagak bisa baca saking malunya. Dia diem aja kagak bisa baca dah. Dia langsung ngomong kepada para jamaah, semuanya tolong berikan saya pintu buka yang sebesar-besarnya. Beri saya jalan. Pintu dibuka, pintu masjid dikasih jalan. Jon Tato langsung lari ngibik kencang banget saking malu-malunya. Saking lari kencang-kencangnya, jamaah dalam situ mengejar semua jamaah. Kejar Kiai, kejar Kiai, kejar Kiai. Dikejarlah akhirnya semua jamaah, tidak ada yang tersisa pun di dalam masjid. Tiba-tiba datang angin puting beliung, masjid rubuh, wabuh.
Selamat semuanya di dalam masjid. Kagak ada yang ketiban masjid. Ki Mustafa langsung berbisik lagi. Itu baru kiai katanya. Masjid mau rubuh tahu. Ini keberkahan dari baca salawat kebenaran. Padahal Jon Tato bukannya tahu masjid mau rubuh. Saking malu-malunya ngeliat orang yang ngaji kagak bisa. Nah itulah keberkahan daripada membaca salawat. Selalu ada saja pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Jon Tato dipercaya oleh masyarakat situ, dipercaya oleh masjid, dipercaya oleh Pak Lurah untuk mengantisipasi setiap ada permasalahan di kampung itu. Singkat kata, singkat cerita, terjadilah keamanan yang tidak nyaman di kampung itu. Banyak maling sepeda, banyak maling motor, banyak maling ayam, banyak maling kuyuk. Akhirnya Pak Lurah panggil Pak Kiai, nggak ada lagi solusinya yang bisa ngamanin, kata Pak Lurah. Dijemput lagi Kiai Tato, Kiai Jon. Assalamualaikum Pak Kiai. Iya ada apa ini Pak Lurah? Ini kampung kita udah kagak aman Pak Kiai. Kenapa? Banyak pada kehilangan. Kecil. Kecilnya gimana Pak Kiai? Beres. Caranya gimana Pak Kiai? Umumin kepada seluruh masyarakat supaya malam jangan ada yang tidur dan baca doa. Baca wiridan. Wiridannya apa Pak Kiai? Baca aja. Tiap malam jangan tidur baca wiridan. Iya bacanya gimana pakai? Baca ini. Siapa itu, 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 siapa itu. Begitu pakai. Iya. Wiridannya siapa itu, siapa itu. Bukan subhanallah. Akhirnya singkat kata singkat cerita Pak Lurah ngumumin kepada masyarakat. Pengumuman kepada seluruh warga desa Sukamulya. Nanti malam jangan ada yang tidur selama 1 bulan. Baca wiridan dari Pak Kiai. Yaitu bacaannya siapa itu, siapa itu, siapa itu. Benar aja. Begitu malam si Jabrik sama si Alek maling. Mau siap-siap bereaksi mau nyolong. Begitu dia nyampe ke rumah Haji Soleh, dia bawa buka pintu, Haji Soleh lagi wiridan dalam. Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Kata si Alek, Prik, Pak Haji tahu kita di sini, kita pindah ke sono. Datang lagi dia ke rumah si Salim. Begitu dia ke rumah si Salim juga sama lagi wiridan juga bacaan. Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Salim tahu orang kita. Akhirnya setiap dia mau buka pintu orang lagi nyebutin siapa itu perasaan dia tahu semua. Akhirnya di kepoyangan daripada dibakar masa dia teriak di jalan. Gua Jabrik malingnya suka nyolong-nyolongin. Akhirnya ditangkap. Disitulah orang makin percaya. Bener-bener Kiai Jon ini sakti. Wiridannya mampu semua maling yang tadi sudah ditangkap bisa jadi ditangkap. Nah, inilah berkah daripada karomah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu ada pertolongan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita bareng-bareng membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.